Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya seperti Rawas Taim. Saya adalah peserta Ransar calon pegawai negeri sipil di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi agenda 2, yaitu tentang komitmen mutu dan anti korupsi. Baik, tidak perlu panjang lebar, saya akan langsung menjelaskan kepada teman-teman semua tentang komitmen mutu dan anti korupsi. Komitmen mutu merupakan wujud layanan bagi aparatur kepada masyarakat, dan pekerjaan tersebut harus berdasarkan internalisasi konsep aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, karena bersentuhan langsung dengan penerima manfaat layanan, yaitu masyarakat. Bisa dilihat gambarnya di papan tulis sebelah. Kemudian aspek utama yang menjadi target stakeholder adalah layanan yang komitmen pada mutu melalui penyelenggaraan tugas secara efektif, efisien, dan inovatif. Kita harus melakukan perubahan-perubahan. Untuk itu, berikut merupakan teknik perbaikan mutu. Yang pertama, metode plan do check. Metode ini digunakan untuk membantu organisasi dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus. Metode ini terdiri dari 4 langkah, yaitu 1. Plan atau perencanaan, 2. Do melaksanakan, 3. Cek atau pemeriksaan, dan 4. Action, yaitu melakukan tindakan. Kemudian yang kedua adalah diagram sebab dan akibat. Diagram sebab dan akibat adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan yang dianggap menjadi kendala dalam mutu. Diagram tersebut biasanya berbentuk tulang ikan, sehingga biasanya disebut dengan fishbone diagram. Oke, lanjut. Kemudian implementasi mutu dalam pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 10, pegawai aparatur sipil negara berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Sejalan dengan fungsi tersebut, selanjutnya pada pasal 11 ditegaskan bahwa pegawai ASN bertugas untuk ASN 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Jadi kita harus melayani masyarakat yang secara profesional dan berkualitas. Ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, dari penjabaran-penjabaran di atas tersebut, tujuannya hanyalah satu, untuk mencapai indeks kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat diukur oleh 14 unsur sebagai berikut. Yang pertama merupakan prosedur layanan. Prosedur layanan kita harus baik, jangan sampai ada banyak masyarakat yang komplain. Kemudian yang kedua, persyaratan layanan. Ketiga, audit mutu. Keempat, penanganan keluhan pelanggan. Jika ada masyarakat yang mengeluh tentang pelayanan instansi, kita harus segera mencari solusi penanganan keluhan tersebut. Keluhannya apa, kita cari jalan keluarnya, seperti itu. Kemudian kejelasan petugas layanan. Sebagai petugas layanan kita harus jelas, transparan, tidak boleh ada sesuatu yang nggak jelas, nggak transparansi. Kemudian kedisiplinan petugas pelayanan. Sebagai ASN kita harus disiplin, jangan sampai kita menyalahgunakan waktu. Kita harus masuk kantor sesuai jam kerja dan harus standby di kantor pada saat jam kerja, dan kita tidak boleh misalnya pulang sebelum jam kantor selesai. Kemudian tanggung jawab petugas pelayanan, ini juga harus pasti. Kemampuan petugas pelayanan, kemudian kecepatan pelayanan, jangan sampai menunda-nunda pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan. Nah, ini kita harus
melayani semua masyarakat secara adil, jangan sampai ada pilih kasih. Kemudian kesopanan dan keramahan petugas, kita harus melaksanakan 3S, senyum, salam, sapa kepada masyarakat yang kita layani. Kemudian kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan yang terakhir keamanan pelayanan. Kemudian kita ke poin berikutnya, yaitu tentang anti korupsi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih korupsi itu. Teman-teman kan pasti sudah sering mendengar kan korupsi itu apa dan bagaimana. Namun di sini saya akan menjelaskan ulang. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Berarti kalau terjadi korupsi sudah pasti akan menimbulkan kerusakan dan kebobrokan, baik itu dari yang melakukan ataupun orang yang terkena imbasnya. Kemudian berikutnya adalah dampak dari perilaku korupsi. Nah, dampak dari perilaku korupsi itu sendiri itu berdampak pada beberapa aspek. Yang pertama dari aspek ekonomi, jelas merugikan. Yang kedua, aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang ketiga, aspek politis dan demokratis. Yang keempat, aspek penegakan hukum. Kelima, aspek pertahanan dan keamanan. Dan keenam, korupsi berdampak pada aspek lingkungan. Kemudian berikut adalah tindak pidana korupsi. Nah, tindak pidana korupsi itu apa aja sih? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara, itu sudah jelas. Kemudian kedua, suap menyuap. Ketiga, pemerasan. Keempat, perbuatan ulang. Kelima, penggelapan dalam jabatan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan ketujuh, gratifikasi. Baik, yang berikutnya adalah niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Anti korupsi yang pertama adalah kita harus menanamkan spiritual accountability, karena selalu ingat dengan Tuhan. Ia tidak ingin urusan dunia merusak perjanjian dengan Tuhannya dan akan menjadi beban bagi kehidupan di setelah dunia. Kemudian yang kedua adalah niat. Kemudian tindakan yang ketiga adalah melaksanakan slogan atau yel-yel. Kemudian yang terakhir adalah dari nurani. Oke, kemudian yang terakhir adalah upaya mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Yang pertama adalah kiat-kiatnya adalah membangun sistem integritas. Kemudian yang kedua adalah identifikasi nilai dasar anti korupsi. Kemudian yang ketiga, penyelarasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi. Yang keempat, penanaman nilai dan integritas. Penanaman nilai dan integritas sendiri itu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah kesediaan. Kemudian yang kedua, identifikasi. Yang ketiga adalah internalisasi. Baik teman-teman semua, sekian penjelasan dari rangkuman materi komitmen mutu dan sikap anti korupsi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.